Sekarang, mari kita masuk ke topik pertama dalam pembahasan kita, yaitu prinsip desain editorial. Desain editorial bukan sekadar menata teks dan gambar di atas halaman atau layar, melainkan sebuah seni mengatur informasi agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan cara yang paling efektif dan nyaman bagi pembacanya. Bayangkan Anda sedang menyusun sebuah majalah, koran, atau buku digital. Tugas Anda adalah menciptakan alur yang mengarahkan mata pembaca dari satu poin ke poin lainnya secara intuitif. Dalam dunia editorial, tipografi dan ilustrasi harus bekerja dalam harmoni yang sempurna. Desain yang baik memastikan pembaca tidak merasa lelah saat menelusuri konten, sekaligus mampu menonjolkan bagian-bagian paling penting dari sebuah artikel atau berita. Memahami prinsip-prinsip ini akan membekali Anda dengan kemampuan untuk menyusun layout yang profesional, bersih, dan sangat komunikatif. Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini pada karya Anda. Mari kita dalami lebih lanjut mengenai prinsip desain editorial dengan melihat latar belakang perkembangannya. Pada dasarnya, desain editorial adalah seni untuk mengelola harmoni antara teks, gambar, ilustrasi, dan tipografi dalam sebuah publikasi, baik itu media cetak maupun digital. Tujuan utamanya bukan sekadar estetika, melainkan memastikan bahwa informasi yang Anda susun tersampaikan secara jernih, menarik, dan tentunya nyaman untuk dibaca oleh audiens. Di Indonesia, perkembangan desain editorial sangat dinamis, merambah luas dari media konvensional seperti majalah dan buku, hingga ke platform digital seperti e-book dan portal berita. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan ini, terdapat tantangan yang harus kita hadapi sebagai desainer. Kita dituntut untuk mampu menyeimbangkan narasi visual dengan identitas lokal yang kuat, sambil tetap memenuhi kebutuhan pembaca modern yang terbiasa mengonsumsi informasi dengan sangat cepat. Tantangan inilah yang nantinya akan membentuk karakter karya desain Anda agar tetap relevan di tengah arus informasi. Mari kita lihat contoh penerapan prinsip desain editorial yang sangat kuat dan konsisten di Indonesia, yaitu majalah Tempo. Dalam berbagai edisi khususnya, Tempo menunjukkan keahlian dalam memadukan tipografi yang tegas dengan ilustrasi editorial bergaya karikatural. Mereka juga sangat berani dan cerdas dalam memanfaatkan ruang kosong atau white space untuk menonjolkan pesan utama dalam komposisinya. Sebagai contoh nyata, pada edisi khusus bertema korupsi di tahun 2019, Tempo berhasil memadukan ilustrasi satir wajah tokoh publik dengan gaya tipografi headline yang besar dan mencolok. Didukung oleh tata letak grid yang sangat rapi, elemen-elemen ini bekerja secara sinergis. Pendekatan ini menjadikan Tempo bukan sekadar media penyaji berita, melainkan sebuah instrumen penyampai narasi visual yang kritis dan tajam. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana desain dapat memperkuat kedalaman sebuah pesan jurnalistik. Dalam dunia desain editorial, desainer profesional harus mampu menavigasi berbagai tantangan teknis dan kontekstual. Pertama, menjaga keseimbangan antara teks dan visual adalah krusial. Informasi berita harus tetap detail, namun elemen visual tidak boleh mendominasi hingga mengganggu keterbacaan. Kedua, menciptakan identitas khas Indonesia tetap menjadi tantangan besar, bagaimana menyajikan desain yang modern tanpa kehilangan sentuhan konteks lokal kita. Ketiga, perbedaan karakter antara media cetak dan digital menuntut fleksibilitas tinggi. Desain cetak cenderung lebih eksperimental, sementara platform digital menuntut keterbacaan yang cepat di layar kecil. Terakhir, keterbatasan sumber daya seringkali menjadi realitas di lapangan, di mana tidak semua penerbit memiliki ilustrator atau desainer khusus untuk menangani setiap proyek. Memahami tantangan-tantangan ini adalah langkah awal bagi Anda untuk menjadi desainer yang adaptif, mampu memberikan solusi kreatif yang tepat di tengah segala keterbatasan yang ada. Untuk menjawab berbagai tantangan tadi, terdapat beberapa solusi strategis yang bisa kita terapkan dalam desain editorial. Pertama, sangat penting untuk menerapkan prinsip grid dan hierarki visual yang ketat agar teks panjang tetap terstruktur dan nyaman dibaca. Kedua, gunakan tipografi editorial yang tepat, misalnya memadukan jenis huruf serif untuk teks isi dengan sans serif untuk headline guna memandu mata pembaca secara alami. Ketiga, hadirkan ilustrasi editorial dengan sentuhan lokal, seperti elemen wayang modern atau pola batik agar karya Anda tetap relevan dengan budaya Indonesia. Keempat, bagi media digital, pastikan desain bersifat responsif dengan layout fleksibel yang mampu menyesuaikan tampilan di layar ponsel. Terakhir, bentuklah kolaborasi yang sinergis antara desainer, jurnalis, dan ilustrator. Kerja sama tim yang solid adalah kunci utama untuk menjaga kekuatan narasi visual, sekaligus memastikan kedalaman isi berita tetap terjaga dengan baik. Sebagai penutup dari studi kasus majalah Tempo, kita dapat melihat keberhasilan mereka dalam mempertahankan identitas visual yang sangat khas dan mudah dikenali.
Melalui penerapan prinsip desain editorial yang konsisten, Tempo mampu mengubah informasi yang kompleks menjadi sajian yang jauh lebih ringan untuk dicerna, namun tetap memiliki daya kritik yang tajam dan mendalam. Pencapaian ini tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga mendapat pengakuan internasional, terbukti dengan penghargaan bergengsi dari Society for News Design atau SND. Hal ini menjadi bukti nyata bagi Anda sebagai calon desainer bahwa prinsip editorial yang kuat adalah investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan publik. Desain yang baik berperan krusial dalam membentuk citra media yang berwibawa di Indonesia. Dengan memegang teguh prinsip ini, karya Anda pun berpotensi memberikan dampak yang luas dan bermakna bagi masyarakat. Sebagai penutup, mari kita tarik benang merah dari pembahasan hari ini. Prinsip desain editorial sejatinya melampaui sekadar masalah tata letak teks dan gambar. Ini adalah tentang bagaimana kita mampu menciptakan sebuah narasi visual yang utuh, seimbang, dan memiliki relevansi kuat dengan audiens. Studi kasus majalah Tempo yang telah kita bedah bersama menjadi bukti nyata. Dengan menerapkan sistem grid yang matang, pemilihan tipografi yang tepat, ilustrasi yang kontekstual, serta hierarki visual yang teratur, sebuah produk editorial bisa menjadi sangat komunikatif dan memiliki daya tarik tinggi. Bagi Anda, mahasiswa mata kuliah narasi visual, tipografi, dan ilustrasi aplikatif, pembelajaran desain editorial ini sangat krusial. Ini adalah sarana untuk melatih kepekaan Anda dalam meracik informasi menjadi narasi visual yang efektif, baik untuk media cetak maupun platform digital di masa depan. Teruslah bereksplorasi dan mempertajam intuisi desain Anda.